Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil UTS yang sudah kami diskusikan bersama yang telah diberikan oleh Bapak dosen yang mengajar manajemen pengadaan, yaitu Bapak Yudi Siswadi. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Sylvia Anggraini akan menjelaskan soal nomor pertama. Soal yang pertama yaitu jelaskan definisi pengadaan sumber daya manusia dan apa saja pokok bahasan pada manajemen sumber daya manusia dan mengapa masalah pengadaan karyawan merupakan hal yang sangat rumit. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan definisi pengadaan SDM. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah perusahaan, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan pada hakikatnya. SDM berupa manusia yang diperkerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Berikutnya, apa saja pokok yang ada di pembahasan pengadaan SDM? Pokok bahasan utama pada fungsi pengadaan SDM adalah proses di mana penarikan, seleksi, dan penempatan orientasi dan indukasi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien, membantu untuk tercapainya suatu tujuan perusahaan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengapa pengadaan SDM merupakan hal yang sangat sulit dan rumit. Karena karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap suatu perusahaan. Mereka mempunyai perasaan, keinginan, latar belakang pendidikan, status yang dibawa ke dalam suatu organisasi perusahaan tersebut. Maka, pengadaan karyawan sangat sulit dan rumit diakibatkan oleh keinginan perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan berkompeten, serta menempatkan karyawan yang sesuai keahliannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Widiasari. Saya dari kelas 6D Manajemen Pagi. Baiklah, saya akan melanjutkan dan menjelaskan soal nomor 2, itu tentang pengertian dari analisis jabatan. Kemudian kenapa analisis jabatan itu penting dan diperlukan. Kemudian lalu kapan dan apa kegunaan dari analisis jabatan itu. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari analis jabatan itu adalah suatu cara, prosedur, dan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan berupa deskripsi pekerjaan, indikator pekerjaan, pendidikan, dan kompetensi yang diperlukan, prosedur operasi melaksanakan pekerjaan, hasil pekerjaan, serta kompensasi dan penilaian pekerjaan merupakan proses menghimpun dan mempelajari berbagai informasi yang berhubungan tentang pekerjaan secara operasional dan tanggung jawab. Kemudian, kenapa analisis jabatan itu penting dan diperlukan? Karena untuk mengetahui apakah pegawai tersebut cocok atau pantas menepati jabatan yang diberikan, mulai dari pendidikannya, keahliannya, pengalamannya, memastikan dukungan apa saja yang harus dilengkapi termasuk peralatan pekerjaannya, agar menciptakan SDM yang bermutu dan bertanggung jawab untuk menghadapi pertumbuhan ekonomi serta kenyamanan waktu kerja. Kemudian, lalu kapan dan apa kegiatan dari analisis jabatan itu? Yang pertama itu, kegunaan dari analisis jabatan itu bagi seorang personalia atau HRD itu adalah yang pertama untuk merekrut pegawai, kemudian yang kedua menetapkan kompensasi, yang ketiga itu sebagai dasar penilaian kinerja,
Kemudian yang keempat itu rencana pelatihan. Yang kelima itu ada memastikan dukungan apa saja yang harus dilengkapi termasuk peralatan kerja. Analisis jabatan itu digunakan pada saat seorang personalia bisa melakukan seleksi terhadap calon pegawai yang akan ditempatkan sesuai dengan pendidikan keterampilan. Personalia bisa melakukan seleksi terhadap calon pegawai yang akan ditempatkan sesuai dengan pendidikan, keterampilan, dan pengalaman calon pegawai. Kemudian untuk menetapkan dan diposisikan atau jabatan apakah calon pegawai tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tami Diwana dari kelas 6D Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang job design. Untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengertian job design. Job design merupakan fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang karyawan secara organisasional. Desain pekerjaan membutuhkan struktur pekerjaan seperti isi, fungsi, dan hubungan pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Dengan pekerjaan merupakan salah satu faktor pendorongan keberhasilan produktivitas organisasi untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, keperilakuan, dan kepuasan. Prinsip-prinsip job design. Yang pertama yaitu organisasional. Organisasional yaitu mendorong karyawan agar mampu termotivasi untuk mencapai hasil yang maksimal, meliputi identifikasi dan pengelompokan tugas, aliran kerja, dan praktek kerja secara langsung. Prinsip kedua yaitu lingkungan. Lingkungan ini adalah meliputi kemampuan dan ketersediaan karyawan potensial, pengharapan tuntutan sosial masyarakat. Yang ketiga yaitu perilaku, yaitu meliputi otonomi pekerjaan, identitas tugas, variasi pekerjaan, dan juga umpan balik. Teknik job design. Yang pertama yaitu rotasi kerja atau disebut dengan job rotation. Yang artinya yaitu adalah variasi dan keterampilan kerja kepada pegawai, yaitu dengan cara memindahkan pegawai dari departemen satu ke departemen lainnya untuk tidak meningkatkan kebosanan para pegawai. Maka dari itu ada pula dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu adalah bertambahnya pegawai kerja, bertambahnya teman, dan bertambahnya pengalaman kerja. Dampak negatifnya yaitu adalah membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi kepada teman-teman setempat. Teknik kedua yaitu perluasan kerja. Ialah menata ulang pekerjaan untuk meningkatkan kompleks dan kerumitan mereka. Cara-cara yang dapat digunakan perluasan pekerjaan ini adalah yang pertama, pertukaran pegawai, menggantikan tingkat kesulitan, mengulang tugas-tugas yang memberatkan diganti dengan mesin, memberikan tugas-tugas yang banyak untuk melakukan pekerjaan para pegawai. Teknik ketiga yaitu pengayaan kerja. Ialah menghilangkan ketidakpuasan kerja dengan meningkatkan kedalaman pekerjaan dan mengacu para pengembangan pekerjaan secara vertikal. Contohnya itu cara-cara yang dapat digunakan perluasan pekerjaan ini adalah yang pertama, pertukaran pegawai, menggantikan tingkat kesulitan, mengulang tugas-tugas yang memberatkan diganti dengan mesin, memberikan tugas-tugas yang banyak untuk melakukan pekerjaan para pegawai. Teknik ketiga yaitu pengayaan kerja. Ialah menghilangkan ketidakpuasan kerja dengan meningkatkan kedalaman pekerjaan dan mengacu para pengembangan pekerjaan secara vertikal. Contohnya itu sekretaris. Dibatasi pekerjaannya harus bisa membuat laporan pekerjaan. Prinsip-prinsip pengayaan kerja menurut Stres dikelompokkan menjadi 4 aspek, yaitu pertama, adanya bentuk alami dari unit-unit kerja dari suatu organisasi. Yang kedua, menggabungkan tugas-tugas dari setiap pegawai yang akan diberikan oleh bos atau atasan. Yang ketiga, menjalin hubungan baik dengan para konsumen atau nasabah. Yang keempat, meningkatkan beban kerja dari setiap pegawai yang akan diberikan pengayaan pekerjaan. Prinsip yang keempat
yaitu kelompok kerja. Ialah kelompok yang para anggotanya saling berinteraksi, terutama untuk saling berbagi informasi, untuk membuat keputusan, guna membantu satu sama lain dalam wilayah kewenangannya masing-masing. Baiklah, inilah hasil presentasi saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Triadiska. Saya akan melanjutkan dengan menjawab soal nomor 3, yaitu jelaskan definisi perencanaan SDM menurut para ahli dan manfaat apa saja yang didapat jika mempunyai perencanaan SDM yang baik. Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson, perencanaan SDM adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi dapat mencapai suatu tujuan. Ada beberapa manfaat dari perencanaan SDM yang baik bagi perusahaan. Yang pertama, membuat kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien. Yang kedua, menimbulkan sikap positif terhadap karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi karyawan. Dan yang keempat, memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan. Baik, nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Arum. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan video sebelumnya dari teman saya. Yang pertama, definisi analisis kebutuhan SDM. Analisis kebutuhan SDM adalah melakukan analisis terhadap kemampuan tenaga kerja yang sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan karyawan. Dianalisis apakah tenaga kerja yang sekarang ini bisa diatur kembali dan dapat memenuhi kebutuhan atau tidak. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang perlu menjadi pertimbangan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis kebutuhan perusahaan akan SDM atau karyawan meliputi perubahan lingkungan eksternal dan internal. Kedua perubahan tersebut membawa implikasi dalam hal penentuan jumlah dan kualitas karyawan yang tepat bagi perusahaan. Perubahan lingkungan eksternal meliputi kondisi perekonomian makro, hukum, politik dan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta persaingan usaha. Adapun yang meliputi perubahan lingkungan internal, yaitu perubahan kondisi perusahaan dan perubahan kondisi karyawan. Jelaskan teknik-teknik analisis kebutuhan SDM. Teknik perkiraan kebutuhan SDM ada 2. Yang pertama itu pendekatan jangka pendek. Teknik perkiraan jangka pendek akan kebutuhan SDM didasarkan pada pertimbangan kebijakan perusahaan akan anggaran dan beban kerja serta analisis struktur perusahaan dengan asumsi hampir semua sumber daya khususnya teknologi produksi tidak berubah. Jangka pendek biasanya hanya berkisar tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua, jangka panjang. Teknik perkiraan jangka panjang terdiri atas analisis permintaan unit dan permintaan keorganisasian. Pendapat pakar, analisis kecenderungan, analisis statistik, estimasi suplai internal dan peramalan agregat dengan asumsi hampir semua sumber daya akan berubah. Jangka panjang lebih dari setahun bahkan bisa mencapai 5-10 tahun. Mungkin ini sajalah yang bisa dapat kami sampaikan tentang penjelasan video dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.